warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang amat terpelajar. Perkenalkan, kami dari tim RM Surjo Pranoto, saya Nurmandasari selaku pembicara pertama, Nurmiswari selaku pembicara kedua, dan Muhammad Andri Alfian selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi argumentasi kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah dengan memilih standing position sebagai tim kontra. The end of law is not to abolish restraint, but reserve a large freedom. Akhir dari hukum bukanlah untuk menghapuskan atau menahan, tetapi untuk memelihara dan memperbesar kebebasan. Marcus Iulius Cicero. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi, izinkanlah kami untuk terlebih dahulu mendudukkan landasan legal historis atas lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 18 ayat 4 lebih lanjut mengatur bahwa daerah-daerah tersebut dipimpin oleh gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Mekanisme pemilihan umum kepala daerah awalnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melalui pasal 56 dan pasal 59 yang mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah hanya bisa diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun ketentuan tersebut diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 5/PU/5/2007 dengan membuka jalur pencalonan independen dalam pemilihan umum kepala daerah yang diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Namun hadirnya calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah justru menjadi diskursus tersendiri, sehingga isu penghapusan aturan calon independen selalu menjadi problematika dalam berdemokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami secara lantang dan penuh keyakinan menolak penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah dengan berdasar pada pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sebab hukum tanpa ketiganya hanya akan menjadi mayat-mayat hukum. Sacipto Raharjo. Secara filosofis, penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Secara yuridis, penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3, serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PU/5/2007. Dan secara sosiologis, penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah mencederai partisipasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam berdemokrasi, di mana ketiga argumentasi tersebut akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Ubi ius ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Dewan Juri yang terhormat, negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat persamaan mendasar antara sistem demokrasi dan negara hukum dalam kehidupan bernegara, yaitu adanya prinsip equality atau persamaan. Seymour Martin Lipzig dalam bukunya Political Man menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dijaga dalam kehidupan bernegara yaitu persamaan dalam mengakses kebebasan berkompetisi untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan pemerintahan sebagai wujud implementasi atas hak berdemokrasi.
Secara khusus, hal tersebut diperkuat oleh Profesor Dr. Jimli As-Siddiq dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara pada halaman 418 sampai 419 yang menyatakan bahwa terdapat 4 tujuan dasar penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satunya yaitu untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Hak-hak warga negara yang dimaksud dalam hal ini ialah hak memilih dan hak dipilih secara sama. Sementara original intent diadakannya calon independen dalam pilkada yaitu untuk memberikan akses yang sama kepada warga negara ketika ingin mencalonkan sebagai kepala daerah tetapi tidak mendapat kendaraan politik, dalam hal ini partai politik. Jika jalur pencalonan independen dihapuskan, hal tersebut akan mendegradasi hak-hak warga negara yang ingin menjadi kepala daerah sehingga prinsip persamaan dalam pemenuhan hak dipilih menjadi kepala daerah tidak terimplementasi. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, eksistensi pencalonan independen dalam pilkada tidak bermaksud untuk mendegradasi peran partai politik sebagai pilar dalam berdemokrasi. Tetapi, eksistensi pencalonan independen bermaksud untuk menutup ruang-ruang kosong jika mekanisme pencalonan kepala daerah dimonopoli oleh partai politik. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, jika partai politik melakukan rekrutmen politik dan fungsi-fungsi lainnya, sementara parpol hanya bisa mengajukan satu pasangan calon kepala daerah, tetapi di sisi lain, kader dari parpol bersangkutan memungkinkan adanya 2 atau lebih pasangan calon kepala daerah. Ketika parpol hanya bisa mengajukan satu pasangan calon kepala daerah, maka pasangan calon kepala daerah lainnya dari parpol yang sama bisa maju melalui jalur pencalonan independen. Dengan kata lain, jalur independen tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara yang tidak memiliki parpol, tetapi juga untuk warga negara yang menjadi kader partai politik namun tidak diusung oleh partai politik. Sehingga pencalonan independen dalam pilkada tidak boleh dihapuskan agar prinsip persamaan dan keadilan dalam sosiodemokrasi dapat terimplementasi dalam bingkai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara yuridis, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama sekali tidak melarang adanya mekanisme pencalonan independen dalam pilkada. Kendatipun mekanisme pencalonan kepala daerah merupakan open legal policy, tetapi ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi harus dipahami secara sistematis dan komprehensif. Misalnya saja, pasal 18 ayat 4 harus dihubungkan dengan pasal 27 ayat 1 serta pasal 28D ayat 1 dan 3 yang mengatur mengenai persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, desain mekanisme pencalonan kepala daerah idealnya harus mengakomodir nilai-nilai konstitusi secara sistematis dan komprehensif, termasuk mengenai persamaan hak dalam mencalonkan sebagai kepala daerah atau menduduki jabatan pemerintahan, sehingga penghapusan pencalonan independen dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan interpretasi konstitusi yang tidak tepat. Apalagi Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, the guardian of democracy, dan the guardian of citizen right telah menginterpretasikan dalam putusannya nomor 5 garing PU strip angka Romawi 5 garing 2007 bahwa mekanisme pencalonan kepala daerah yang sepenuhnya diusung oleh partai politik bertentangan dengan konstitusi, sedangkan pencalonan independen yang dikombin dengan pencalonan partai politik merupakan legal policy yang konstitusional. Artinya, jika mekanisme pencalonan independen dihapuskan, maka desain mekanisme pencalonan kepala daerah akan kembali menggunakan mekanisme pencalonan yang sepenuhnya berasal dari partai politik, padahal mekanisme tersebut telah diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penghapusan pencalonan independen dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Sekian dan terima kasih. The law is the public conscience. Hukum adalah hati nurani masyarakat. Thomas Hobbes. Dewan Juri yang terhormat, salah satu yang menjadi permasalahan ketika jalur pencalonan independen dihapuskan, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari 2022, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya sebesar 54%. Di mana persentase tersebut merupakan angka yang paling rendah jika dibandingkan dengan organisasi demokrasi lainnya.
Rendahnya tingkat kepercayaan tersebut disebabkan karena partai politik dinilai gagal dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat dalam berdemokrasi. Maka timbul pertanyaan mendasar Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin pencalonan independen bisa dihapuskan, sementara di sisi lain terjadi distrust pada masyarakat terhadap partai politik. Justru kami mengkhawatirkan rendahnya elektabilitas pasangan calon kepala daerah yang diajukan oleh partai politik karena citra buruk partai politik pengusungnya di masyarakat. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam sistem politik, kepala daerah termasuk suprastruktur politik, sedangkan partai politik termasuk infrastruktur politik bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi non-pemerintahan. Hadirnya mekanisme pencalonan independen pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir organisasi infrastruktur politik non-parpol agar bisa mencalonkan sebagai kepala daerah. Tetapi ketika mekanisme pencalonan independen dihapuskan, maka organisasi infrastruktur politik non-parpol harus mendapat dukungan atau diusung oleh partai politik agar bisa mencalonkan sebagai kepala daerah. Kendati pun partai politik memiliki peranan penting dalam pelaksanaan demokrasi, tetapi mekanisme pencalonan kepala daerah sebaiknya tidak dimonopoli oleh partai politik, sebab kader organisasi infrastruktur politik non-parpol pun memiliki hak yang sama untuk mencalonkan sebagai kepala daerah tanpa intervensi partai politik yang mendapat kepercayaan minim dari masyarakat. Oleh karena itu, pencalonan independen harus dipertahankan untuk mengakomodir hak-hak warga negara dalam mencalonkan sebagai kepala daerah, baik melalui partai politik maupun tidak. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, Robert Dahl dalam teori demokrasi prosedural pemilu menyatakan bahwa desain pelaksanaan pemilihan umum dalam pencalonan idealnya memberikan banyak akses kepada pihak-pihak yang memungkinkan menduduki jabatan publik dengan berdasar pada partisipasi masyarakat, konstitusi, hak asasi warga negara, dan putusan pengadilan. Jika pencalonan independen dihapuskan, maka pencalonan kepala daerah akan dimonopoli oleh partai politik yang berdampak pada kurangnya akses bagi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sementara pencalonan independen dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses pencalonan kepala daerah di tengah fenomena distrust masyarakat terhadap partai politik. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 pertimbangan yang dapat dijadikan dasar untuk menolak penghapusan pencalonan independen dalam pemilihan umum kepala daerah, yakni yang pertama, meminimalisir praktik money politik dalam pengajuan kepala daerah. Yang kedua, membebaskan kepala daerah terpilih dari konflik of interest dengan partai politik. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pencalonan independen dalam pilkada harus tetap dipertahankan dan tidak boleh dihapuskan. Sebab calon independen sangat diperlukan untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia. Penyehatan demokrasi ekuo bisa dilakukan karena 2 alasan, yakni yang pertama, kehadiran calon independen bisa mengembalikan demokrasi prosedural pada ukuran kapabilitas dan elektabilitas, bukan semata-mata affordabilitas. Selain itu, calon independen tidak harus membuang dana untuk membayar mahar pada partai politik. Dengan begitu, tidak ada lagi hutang budi maupun keterikatan antara kepala daerah dengan partai politik. Yang kedua, kehadiran calon independen juga akan memperkuat presidensialisme, sebab gubernur, bupati, dan wali kota bisa lebih bebas dan mandiri di hadapan legislatif. Hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kualitas penerapan check and balances sebagai prinsip dari sistem presidensial di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pencalonan independen dalam pemilihan umum kepala daerah tidak boleh dihapuskan agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan koridor konstitusi yang berlandaskan negara hukum, demokrasi, dan hak asasi warga negara. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan beberapa konstruksi argumentasi yang telah kami paparkan, maka kami dapat menarik benang merah bahwa kehadiran calon independen dalam pilkada merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar apalagi dihapuskan. Sebab dari berbagai sudut pandang manapun, baik dalam perspektif teoritis maupun empiris, calon independen dalam pilkada sangat diperlukan dalam mewujudkan pemilihan umum kepala daerah yang demokratis di tengah partai politik yang bermasalah. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami pun memberikan solusi yang solutif sebagai bentuk lex semper debet remedium bahwa hukum selalu memberi obat.
Yang pertama, melakukan revisi terhadap pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan menurunkan syarat minimal dukungan dari jumlah daftar pemilih tetap dari 6,5 sampai 10% menjadi 3 sampai 5%. Yang kedua, memperkuat rekrutmen politik melalui pembagian komponen kader, yaitu yang pertama, komponen kader wakil rakyat, yang kedua, komponen kader pejabat eksekutif, dan yang ketiga, komponen kader profesional. Hal ini penting dilakukan agar partai politik tidak hanya fokus dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga menciptakan kader-kader politik yang bisa diajukan baik melalui partai politik maupun pencalonan independen. Berdasarkan beberapa konstruksi argumentasi dan solusi yang kami tawarkan, maka sampai detik ini kami tetap yakin dan konsisten untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini. Akhir kata, Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal di muka undang-undang. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi.